Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Shalom, haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat
Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Mari kita baca Ulangan 5 ayat 28 sampai 29. Ulangan 5 ayat 28 sampai 29. Ulangan 5 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Tuhan mendengar perkataan-Mu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah aku dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Amin. Kemudian dilanjutkan 32 sampai 33. Ulangan 5 ayat 32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dengan hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Amin. Amin, amin, amin. Ya, kita baca sekali lagi Ulangan 5 ayat 33. Itu, lakukanlah semua yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu, supaya kamu sejahtera dan dapat menetap di negeri yang akan kamu diami. Amin. Perikop dari kisah pagi hari ini yaitu kebebasan yang Allah berikan. Ada sekelompok arsitek landscape meneliti dampak dari pemasangan pagar di sekeliling arena bermain dari sebuah taman kanak-kanak. Di dalam arena bermain yang tidak dipagar, anak-anak cenderung enggan untuk berkeliaran dan memilih bergerombol dekat bangunan sekolah atau di dekat guru mereka. Namun di dalam arena bermain yang berpagar, mereka dapat menikmati area tersebut secara menyeluruh. Para peneliti itu menyimpulkan bahwa batasan ternyata dapat menciptakan rasa kebebasan yang lebih besar. Fakta ini nampaknya bertolak belakang dengan pemikiran kebanyakan orang yang menganggap bahwa batasan akan mengurangi kesenangan. Namun sebaliknya, pagar justru dapat memberikan kebebasan. Allah menekankan kebebasan yang diberikan oleh batasan-batasannya atas kita saat memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel. Ia berjanji bahwa menjalani kehidupan dalam batasan
yang diberikannya akan mendatangkan kesejahteraan. Lakukanlah semua yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu supaya kamu sejahtera dan dapat menetap di negeri yang akan kamu diami. Di ayat 5, pasal 5 ayat 33 tadi ya. Konsep kesejahteraan itu mencakup kehidupan dengan berkualitas baik. Yesus yang menggenapi hukum Allah dengan kematiannya di kayu salib berseru, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Di Yohanes ya 8 ayat 31-32. Coba baca Yohanes 8 ayat 31-32. Yohanes 8 ayat 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Sungguh batasan-batasan Allah diberikan demi kebaikan kita. Pagar-pagar dapat membebaskan kita untuk menikmati hidup yang Allah ciptakan bagi kita untuk dijalani bersamanya. Ya memang ya. Kalau kita dibatasi oleh pagar itu seolah-olah kita ya hanya bisa di situ saja ya, nggak bisa kemana-mana ya. Tapi itu merupakan suatu kebebasan untuk kita berbuat sesuatu ya di dalam pagar itu, dan itu merupakan suatu seolah-olah kita dibatasi ya, tapi kita aman ya di dalam pembatasan itu ya. Tapi ya sungguh luar biasa janji Tuhan, karena kalau dia katakan kalau kita ya, lakukanlah semua yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu supaya kamu sejahtera dan dapat menetap di negeri yang kamu diami. Ya, kalau kita tetap di dalam lingkaran Tuhan itu, ya kita akan mendapatkan damai sejahtera dan kita merasa aman di dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Haleluya, Tuhan. Kadang-kadang orang itu ingin bebas merdeka ya, tanpa jeruji-jeruji, tanpa sekat-sekat. Tetapi pada kenyataannya justru itu akan membahayakan hidup. Apa benar Pak Gembala? Ya, kita bisa ke kanan ke kiri dan bahaya itu bisa menyerang kita ya kalau kita tidak ada batasannya itu. Kalau kita dibatasi itu ya dikotai, itu maksudnya dikotai ya kita dikotai ya. Kita jangan lari dari kotak ini yang sudah ditetapkan ya. Nah, itu seolah-olah kita kok dibatasi ya aku tidak boleh melakukan segala sesuatunya ya yang aku ingini gitu. Nah disitulah kita bisa melakukan ya ketetapan Tuhan yang benar ya. Seringkali kita melihat pada masa kanak-kanak kita dikotai dengan kotak yang kecil ya. Artinya apa? Ada batasan sebagai anak-anak. Nanti setelah menjadi remaja mungkin kotaknya lebih besar. Berarti ada batasan tapi lebih besar lagi, lebih luas. Ketika sudah dewasa, maka engkau harus memilih. Karena batasan-batasan itu makin luas lagi. Tetapi ada satu batasan yang tetap, yaitu batasannya dari Tuhan Yesus. Ya. Saya punya ini ya, anak ayam 3 ekor. Baru menetas. Baru lahir berapa? 3 atau 4 hari yang lalu ya. Saya taruh kotak ya. Saya taruh kotak kardus ya ukuran 30 kali 40 dengan tinggi yang
50 cm. Nah, di situ mereka dekat induknya selalu ya. Saya kasih makanan anak ayam, saya kasih air. Dan mereka seringkali cuman berjalan-jalan, makan, terus kembali lagi ke sayap induknya ya, mereka berlindung. Kalau saya melihat masih ada 4 telur yang belum menetas. Semuanya 7. Tapi yang sudah menetas cuma 3. Yang keempat entah apa bisa jadi atau tidak. Tetapi disitulah saya mengalihkan mereka dari kandang besar dipindah ke kandang kecil. Ada batasannya. Supaya apa? Hidup 3 anak chicken ini nanti bisa sehat dan bertumbuh dewasa. Jadi ada tahapan-tahapan. Begitu juga dalam hidup kita. Mungkin kita merasa, kok aku nggak boleh ini itu. Kok perintah Tuhan ini membatasi ya. Saya nggak bisa bebas. Tetapi justru di area pembatasan itulah kita bebas melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Jadi di situ ada damai sejahtera. Di situ ada sukacita. Di situ ada kehidupan yang gimana kalau damai sejahtera, ada sukacita, tentu akan bertumbuh, berkembang, berbuah ya. Jadi janganlah menganggap bahwa kebebasan yang Allah berikan itu nanti dipakai untuk bebas berbuat semau gue gitu ya. Tetapi ingat, kita ada dalam area perlindungan Tuhan ya. Jadi jangan keluar dari area perlindungan itu. Ketika sudah petang saya intip induk ayam dan ketiga anaknya itu, saya tidak kelihatan anaknya lagi ya. Karena apa? Sayapnya itu dikembangkan. Oh, luar biasa ya. Dari atas saya melihat, oh sayapnya ini dikembangkan. Jadi anak-anak ini terlindung di bawah kepak sayapnya sang induk ayam. Makanya akan ada lagu, di bawah kepak sayapmu. Bukan apa? Bukan terbang tinggi. Artinya sayap itu dikepakkan untuk membawa kita terbang. Kalau kita ada di punggung sang induk itu tadi. Tapi kalau kita dilindungi, itu kalau kita sakit ada sayap kesembuhan. Jadi dilindungi, disuruh diam supaya apa? Ada pemulihan. Ada amin? Amin. Jadi pagi hari ini ayo kita cermati, kita renungkan firman Tuhan dari kitab Ulangan 5 ayat 28-29 tadi. Ayo kita berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-firman-Mu yang walaupun seolah-olah membatasi kehidupan kami, tetapi justru disitulah ada perlindungan-Mu ya Tuhan. Ketika Engkau memberikan batasan-batasan seperti 10 perintah Allah dan juga semua batasan-batasan daripada kitab suci Alkitab. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberikan kami buku yang luar biasa, tuntunan kehidupan kami. Kami mau taat, kami mau setia kepada Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh merasakan bahwa Engkau melindungi kami, Engkau menuntun kami dalam setiap jalan kehidupan kami. Mungkin hari ini rekan-rekan kami ada yang sakit, ada yang lemah tubuh, ada yang kelelahan. Tuhan, tolonglah mereka sehingga mereka bergiat kembali. Mereka disembuhkan oleh sayap-Mu, sayap Raja Wali yang luar biasa. Dan anak-anak kami Engkau bawa terbang tinggi menuju mendekat kepadamu dengan sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini
Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Sampai jumpa besok guys. Terima kasih sudah bergabung. Bu Reni, Pak Fran, Bu Tiar, Pak Salmon, Patrick, Bu Foni, Pak Paulus, Fani, Bu Lasma, Bu Titik Sulistiani, Cece Emi, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Rita Herawati, Bu Viken, Pak Henry, Marta, Marcel, Martin, Fen, selamat pagi, Pak Mei, Bu Ruli, selamat pagi semuanya. Yang holiday silakan holiday, yang retreat selamat retreat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.